Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Frans Deolana dengan NIM 1201959. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi apa yang telah saya dapatkan dari Elsevier Academic, yaitu Certified Peer Reviewer Course, yaitu peninjauan jabatan bersertifikat. Itu kita akan melakukan tahapan-tahapan atau cara-cara bagaimana meninjau jabatan yang telah bersertifikat. Pertama, literary review, yaitu poin-poin apa saja yang akan kita review. Pertama, apa yang dimaksud dengan peer review. Kedua, setelah mendapatkan undangan untuk review, apa yang selanjutnya harus dilakukan. Tiga, cara menulis laporan peer review yang bermanfaat. Keempat, apa langkah selanjutnya setelah dari peer review ini. Pertama, bagian apa yang dimaksud dengan peer review. Satu, apa itu peer review? Mengapa peer review? Kedua, sejarah singkat penerbitan akademik, status quo tinjauan sejawat dan juga trennya. Lalu menjelaskan mengenai proses editorial serta peer review, apa yang nantinya akan terjadi pada paper sebelum Anda melihatnya, mengapa pengulas harus melakukan review, apa yang dicari oleh editor atau peninjau yang sempurna. Baik, peer review sendiri adalah bagaimana kita harus mengulas kembali dari beberapa hal-hal yang telah dilakukan. Lalu mengapa peer review? Peer review yaitu untuk mengetahui secara lebih jauh atau lebih detail secara langsung dengan cara review. Secara singkat penerbitan akademik yaitu tahap apa saja proses akademik yang telah dilalui atau diikuti dan sampai mana kegiatan akademik itu telah diselesaikan. Status quo tinjauan sejawat dan juga trennya, artinya status quo-nya itu terkait dengan sejawat ini relevan dengan tren yang sedang berlangsung terkait dengan objek yang direview. Menjelaskan mengenai proses editorial secara peer review, yaitu mampu menjelaskan proses secara rinci apa yang nantinya akan terjadi pada paper sebelum Anda melihatnya. Nah, pada paper ini kan adalah faktor penunjang sebelum review, yaitu dapat kita ulas terlebih dahulu objek yang akan kita review ini terhadap apa yang telah dimasukkan berupa laporan atau penglamaran. Selanjutnya, mengapa pengulas harus melakukan review? Ya, tujuannya yaitu agar kita menemukan atau mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, apa yang dicari oleh editor atau peninjau yang sempurna? Tentu editor sangat menginginkan hasil yang baik, sehingga perlunya dilakukan peninjauan kembali agar mendapatkan kesempurnaan.
dari apa yang telah direview. Selanjutnya model peer review. Beberapa model peer review diantaranya yaitu tunggal, ganda, 3 kali lipat, dan open. Lalu ada peer review internal dan peer review eksternal. Peer review yang tunggal, ganda, dan 3 kali lipat ini artinya proses dilaksanakan review itu satu persatu dengan satu penguji, ataupun langsung 2 dengan satu penguji, bahkan dapat dilakukan secara banyak dengan satu penguji, ataupun sebaliknya, penguji diletakkan satu persatu terhadap objek yang direview. Selanjutnya peer review internal dan eksternal. Kita tahu peer review internal ya hanya dilakukan dalam lingkup kecil serta sesuai dengan keadaan lingkup sekitar yang ada. Sedangkan review eksternal ini cakupannya lebih luas. Tiga tipe proses peer review yaitu pengajuan 3H, peer review eksternal dan keputusan, lalu peran penulis, editor, dan juga reviewer dalam peer review. Pada pengajuan 3H, peer review eksternal dan keputusan, artinya di sini proses sedang pada tahap awal, tahap pengajuan dan kualifikasi. Sedangkan peran penulis, editor, dan juga reviewer dalam peer reviewer artinya keterkaitan peran penulis dengan editor ini seberapa signifikan sehingga reviewer dapat menilai hasil review itu dengan hasil yang baik. Mbah, panggil kok. Gak ada siapa-siapa. Bagian kedua, setelah mendapatkan undangan untuk review, apa yang selanjutnya harus dilakukan? Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan pemeriksaan awal. Artinya bidang keahlian, konflik kepentingan, dan ketersediaan. 2. Setelah melakukan pemeriksaan awal, dapat dilanjutkan dengan menerima undangan, persyaratan editor, instruksi khusus jurnal, model dari peer review, kerahasiaan, pendaftaran, dan akun. Ketiga, selain menerima undangan untuk review, Anda juga dapat melakukan penolakan pada undangan tersebut. Pada saat Anda menolak undangan tersebut, hal yang dapat Anda lakukan yaitu memberikan alasan mengapa Anda menolak undangan untuk review, memberikan saran kandidat untuk melakukan review. Nah, pada bagian kedua ini lebih tepatnya persiapan kita untuk melaksanakan review secara langsung. Lalu apa saja yang perlu kita siapkan dan apa saja yang perlu kita tanyakan terkait review yang akan dilaksanakan. Jikalau tidak bisa melaksanakan pada undangan yang telah tertera pada review, maka kita harus memberikan opsi lain untuk dilaksanakannya review, yaitu baik kita memberikan pengganti ataupun kita mengajukan jadwal ganti. Bagian ketiga, cara menulis laporan peer review yang bermanfaat. Pertama, memberikan komentar untuk penulis, kolega dan konstruktif namun kritis serta objektif. Kedua, checklist yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Tiga, kesadaran akan area atau jenis artikel yang berbeda. Empat, pertimbangan etis, jurnal dan pedoman khusus subjek. 5. Bagian artikel. Nah, bagian ketiga ini hasil
dari telah dilaksanakannya review, maka kita dapat menuliskan beberapa kekurangan ataupun kelebihan, bahkan saran dari telah dilaksanakannya review itu tersebut, karena dari situ memungkinkan hasil dari review yang telah dilaksanakan, maka tidak salah jika kita memberikan sedikit kritik ataupun saran terkait hasil review yang telah diberikan. Selanjutnya ada poin lagi di mana pertama, memberikan komentar rahasia untuk editor, memberikan kesan umum, hal baru atau hal yang penting atau signifikasi, bahasa dan tata bahasa, kekhawatiran, kedua, rekomendasi keputusan, menerima atau menolak keputusan final dari editor. Nah, pada bagian ini kita setelah dilakukan review, kita dapat memberikan kesan dari hasil review yang telah dilaksanakan, lalu hal apa yang telah kita dapatkan, apakah signifikan dengan background review kita, lalu bagaimana tata bahasa dan bahasa yang digunakan preview terhadap kita sewaktu kita melaksanakan review. Dan kekhawatiran ini artinya yang memberikan kita hasil review itu apakah sesuai dengan ketika proses review dilaksanakan. Dan kedua yaitu keputusan hasil dari review itu diterima ataupun ditolak. Keputusan final itu berasal dari preview. Nah, hal selanjutnya dapat dilakukan setelah Anda melakukan review, yaitu setelah kita selesai review, kita dapat melakukan 3 hal ini. Pertama, melanjutkan confidentiality. Kedua, menggunakan kembali atau laporan ulasan cascading. Ketiga, yaitu penghargaan dan pengakuan. Nah, setelah kita selesai melakukan review, maka jika kita diterima, maka kita harus melanjutkan persiapan untuk ke tahap berikutnya. Ataupun jika tidak diterima, maka kita harus menyelesaikan terkait review yang sedang dilaksanakan ataupun yang telah dilaksanakan, dan melakukan persiapan selanjutnya untuk memilih opsi review kembali pada tempat yang berbeda. Dua, yaitu kita menggunakan kembali laporan yang telah kita dapat. Tiga, kita mendapatkan penghargaan ataupun pengakuan dari hasil review yang telah kita laksanakan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.